Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di playlist Basic Python. Di mana dalam playlist ini biasanya kita mengimplementasikan video-video yang ada di eh, apa namanya di playlist algoritma dan pemrograman yang biasanya gambarnya anak-anak nih. Jadi kalau gambarnya anak-anak gini, ini oh ya, ini adalah algoritma dan pemrograman. Nih kalau gambarnya saya seperti ini implementasinya. Nah, video kali ini, terakhir oh ya belum upload ya, terakhir kita bahas tentang function tapi belum saya upload, sedang proses. Eee, kita akan lanjutkan belajar tentang fungsi. Video sebelumnya, sebelum ini kita bahas tentang, membuat fungsi faktorial. Nah, harusnya kita implementasikan menghitung eksponen, tapi pada prinsipnya sebenarnya sama lah ya. Nah, pada video kali ini saya akan kasih tips and trick tentang fungsi di Python. Ada beberapa trik. Yang pertama adalah dalam function, satu buah fungsi itu bisa me-return, multiple value. Misalkan di sini saya punya fungsi namanya angka gitu ya. Angka di sini, saya bisa me-return 2 nilai. Misalkan di sini saya punya var 1 ini isinya 10, var 2 ini isinya Ridwan Ilyas. Nah, saya bisa me-return biasanya dan sebagaimana konsep pada umumnya, return itu satu nilai, tapi di sini saya bisa me-return 2 nilai, var 1, var 2 gitu. Nah, nanti di bagian program utamanya di if main-nya, ini saya copas saja dari yang sebelumnya. Di sini angka ini kita terima dalam 2 variabel juga. Jadi sini ter 1 terima 1 maksudnya di sini ter 2 ini sama dengan angka atau fungsi lah ya, karena di dalamnya kan nggak cuman angka tadi. Oke, gitu ya. Nah, di sini kita coba print print ter 1, koma print ter 2. Oke, ini maksudnya itu terima, ini udah kayaknya ya, ini kurung kurung tutupnya belum. Oke, kita coba running. Nah kan, jadi di sini karena dia me-return 2 value, di sini kita bisa terima dengan 2 value. Ter 1 itu me-return nilai 10, ini ya var 1 di sini, dan ter 2 itu me-return tulisan Ridwan Ilyas. Ini kalau kita hilangkan 1, apa jadinya kita coba? Nah, jadi kalau kita hilangkan 1, nanti si ini, itu adalah sebuah ini, objek list. Nah, cara memanggilnya kalau kita cuma seperti ini, maka di sini ter 1, eee, harus kita bagaimana cara kita memanggil sebuah list atau array, gini. Nah, gitu. Jadi yang ke 0 itu adalah var 1, lalu kemudian ter 1 yang kedua itu oh nggak ada ya, bukan yang kedua, ke 1 karena indeksnya dari 0. Nah, jadi ini indeks ke 0, ini ke 1, ini asumsinya adalah sebuah array. Nah, kita memang belum masuk ke video array ya, setelah video ini nanti kita akan masuk ke pembahasan tentang array. Jadi, return-nya kalau 2 variabel seperti ini, maka kalau diterima oleh satu variabel, bisa jadi di sini ada var 3, var 4 dan seterusnya, maka ini adalah sebuah array. Bagaimana cara memanggilnya seperti ini, kurung buka, kurung buka siku 0, kurung tutup siku 0, maka dia akan memanggil yang pertama, kalau 1 dia akan memanggil yang ini. Jadi ini 0, 1, hitungnya dari 0 dulu. Atau tadi kita langsung bisa terima di 2 variabel. Itu tipsnya ya, kalau di, Python fungsinya bisa seperti ini. Nah, ini tentu nggak sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Oke, tips berikutnya, fungsi dalam Python sebagaimana fungsi yang lainnya, itu kan biasanya dia menerima parameter ya. Misalkan di sini saya buat satu fungsi lagi, eee, namanya fungsi 2. Saya lewatkan parameter di sini umur dan nama ya. Lalu kemudian di sini saya print aja ya, kalau fungsi di Python ya tentu kita bisa nge-print ya. Print umur adalah umur, lalu kemudian print nama,
nama, titik 2, nama, ya. Lalu kemudian kalau di sini saya panggil langsung boleh lah ya, nggak usah pakai di dalam if main, biar cepet. Di sini, fungsi 2, lalu di sini saya tulis 20, Ilyas. Maka nanti dia akan umur 20, ini Ilyas. Ini kalau kita tuker posisinya Ilyas dulu, baru di sini 20, maka umur Ilyas ya, karena dia umur susunan yang ada di sini, nama dia yang kedua yang ada di sini. Nah, tapi dalam Python kita bisa aja menuliskan dengan cara seperti ini, tapi kalau kita ingin tetap ke variabel yang namanya sama, di sini harus kita tulis bahwa ini adalah nama sama dengan Ilyas, lalu kemudian di sini umur sama dengan 20, walaupun susunannya nggak sama. Di sini nama duluan baru umur, di sini umur dulu baru nama. Nah, kalau kita running, dia akan betul ya. Namanya Ilyas, umurnya 20. Nah, itulah, bedanya Python dengan yang lain. Jadi, susunan parameter pada fungsi ini boleh, nggak sama urutannya, yang penting kita di sini sebutin variabel apa. Nama sama dengan Ilyas, umur sama dengan 20. Kalau namanya nggak ditulisin di sini, nggak di-assign di sini, nggak ada proses assignment dalam parameternya di sini, maka nantinya si fungsi ini akan menerima parameter masukan berdasarkan urutannya. Nah, itu adalah tips yang kedua. Oke, tips yang ketiga masih dengan, fungsi yang sama, kita bisa meng-assign secara default nilai dari sebuah parameter masukan. Ini sebenarnya dalam bahasa pemrograman lain ada ya, setahu saya kalau di PHP itu bisa juga seperti ini. Misalkan di sini namanya kita default-kan, Ridwan gitu ya. Jadi ketika nanti di sini function 2 ini dipanggil, lalu si nama ini nggak pernah kita masukkan sebagai parameter, di sini ketika di-running, maka dia otomatis namanya adalah Ridwan. Tapi kalau di sini, si namanya kita kasih tahu, cuy namanya variabel nama ini namanya Ilyas cuy. Nah tapi default-nya Ridwan, nggak masalah, nanti dia tetap keluar Ilyas. Nah itu ya, jadi kita bisa default misalkan, satu buah parameter yang ada di dalam fungsi. Misalkan fungsinya ini diisi dengan umurnya 21 gitu ya. Jadi seperti ini, nanti kalau umurnya nggak pernah di-passing, nah umurnya 21, apalagi kalau blank sama sekali, cuman dipanggil fungsinya, ya sesuai dengan apa yang ada di sini, gitu. Nah kalau di sini saya tulis misalkan 32, maka 32 ini akan ke yang pertama gitu ya. Nggak bisa kita ke sini tanpa nama, kecuali di sini saya kasih koma lagi, di sini saya tulis lagi Ilyas lagi misalkan. Nah seperti itu ya, jadi kita bisa mendesain, fungsi dengan default parameter, oke gitu ya. Dan tips yang terakhir dalam apa namanya, bahasa pemrograman Python, kita bisa membangun sebuah fungsi tanpa menyebutkan namanya untuk simple function, yaitu menggunakan sintak lambda. Lambda itu adalah sebuah function yang di dalamnya terdapat, argumentasi yang sederhana ya, yang nggak ada ngeprint-nya, misalkan di dalamnya hanya penjumlahan dan sebagainya. Contoh misalkan kita mau, apa namanya, menjumlahkan 2 buah nilai, misalkan, jumlah gitu ya. Jumlah itu ya, sama dengan lambda, di sini var 1, var 2 ya, parameter 1, var 2, titik 2. Nah, kalau udah ada titik 2 sini, berarti ini sudah masuk isi dalam, apa namanya, isi, perintah yang ada di dalam function-nya, ini mau kita apakan, misalkan di sini var 1 ditambah var 2 gitu ya. Gitu. Jadi var 1, var 2 ini parameter yang dilewatkan, lalu kemudian di sini prosesnya adalah penjumlahan. Nah, nanti ketika kita mengambilnya di sini, kita bisa print misalkan di sini jumlah, lalu kita masukin 1,2. Jadi
var 1 kita isi dengan 1, var 2 kita isi dengan 2. Kalau kita running, oke ini salah ya, bukan lamnya pakai B. Oke, lambda sebenarnya, pantesan tadi nggak ijo. Kita running, maka di sini 1 tambah 2 adalah 3, karena di sini prosesnya adalah penjumlahan. Di sini bisa aja kita prosesnya perkalian gitu ya, tentu ini jangan jumlah, jadinya kali lah ya. Oke, seperti ini kita running. Nah, kita masukin 1 dan 2 maka prosesnya kali ya. Di sini kita isi dengan 5 maka kita bisa, 5 kali 2. Jadi kita bisa membuat sebuah fungsi yang, di dalamnya terdapat perintah-perintah sederhana, tidak perlu menggunakan def seperti ini. Ini kan kalau kita tulis dalam bentuk fungsi kan jadinya seperti ini ya, def kali sorry, ini kan kali, kurung buka, kurung tutup, var 1, var 2, lalu kemudian di sini kita return var 1 dikali var 2. Ini kalinya kali yang kedua. Nah, gitu kan. Ini kan ini dengan yang ini maksudnya sama, ya. Maksudnya sama, tapi yang ini kita bisa buat dalam satu buah baris. Nah, kalau menggunakan, sintak def seperti ini, kita harus membuat return seperti ini. Ini harus kita buat dalam 2 baris. Tentu yang lebih hemat menggunakan lambda seperti ini, ya. Ini untuk mempersingkat, apa namanya, proses kita dalam mengkode. Jadi biasakan kalau ada memang fungsi yang sederhana, kita bisa menggunakan lambda. Oke teman-teman, itu saja untuk tips and trick function yang ada di Python. Teman-teman bisa belajar otak-atik lagi. Yang pasti untuk mendefinisikan fungsi dalam Python itu, basic-nya nggak jauh berbeda dengan mendefinisikan yang namanya prosedur menggunakan def saja. Yang penting ada return value-nya, dan kalau ada argumen atau ada perintah-perintah yang memang sederhana, kita bisa menggunakan fungsi tersebut, menggunakan sintak lambda. Itu aja, nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.